gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Balik lagi di Sunu Channel, bareng aku Fani. Kali ini aku bakal nge-recap alur cerita Silence 2011. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2005. Tapi sebelum lanjut, aku kasih trigger warning dulu buat teman-teman yang mungkin sensitif tentang isu seksual harassment, karena film ini menggambarkan kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa sekolah tunarungu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru kesenian yang bernama Minho yang tengah melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Mujin. Di daerah itu, Minho ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah asrama untuk anak-anak tunarungu. Di tengah perjalanannya, Minho tak sengaja menabrak seekor binatang yang membuat kaca mobilnya retak. Dan di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan ke tengah rel kereta untuk mengakhiri hidupnya. Teman-teman nanti akan tahu siapa anak ini dan mengapa ia ingin mengakhiri hidupnya. Kembali ke Minho, Minho yang berada di sebuah bengkel kemudian bertemu dengan seorang wanita yang tak sengaja menabrak mobilnya. Wanita itu bernama Eugene dan dia seorang aktivis HAM. Sebagai permintaan maafnya, Eugene yang menyesal kemudian mengantarkan Minho ke sekolah yang Minho tuju. Sesampainya Minho di sekolah itu, Minho langsung menemui kepala sekolah yang berada di ruangannya. Di sini Minho disambut dengan baik oleh kepala sekolah karena Minho sebenarnya direkomendasikan oleh teman kepala sekolah itu. Kemudian kepala sekolah itu memanggil kepala admin yang ternyata adalah saudara kembarnya. Ketika di luar ruangan kepala sekolah, kepala admin meminta dana sumbangan sebesar 50 juta won jika Minho ingin benar-benar mengajar di sana. Karena hal itu, ibunya sampai menjual rumah untuk membayar biaya dana sumbangan tersebut. Keesokan harinya, di hari pertama Minho mengajar, ia menyuruh murid-muridnya untuk menggambar 3 buah apel yang sudah ia susun. Di sini perhatiannya tertuju kepada 3 muridnya, yaitu Yun, karena gambarnya yang sangat indah, dan teman sebangku Yun yang bernama Yuri yang sedang makan dengan lahap, dan seorang murid dengan muka lebam yang bernama Minsu. Ketika jam sekolah telah selesai, Minho yang ingin segera pulang mendengar jeritan seorang wanita dari lantai atas. Kemudian Minho mendatangi tempat berasalnya suara itu, dan ketika Minho ingin memeriksanya, tiba-tiba seorang satpam datang untuk mencegahnya. Satpam tersebut mengatakan bahwa terkadang anak-anak tunarungu ini memang sering berteriak dan bertingkah aneh ketika dalam toilet. Karena Minho seorang guru baru, ia mempercayai perkataan satpam itu dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Minho yang pergi ke ruangan kepala sekolah, ia melihat seorang polisi yang sedang memegang uang yang cukup banyak. Setelah itu, Minho masuk ke ruang guru dan kali ini Minho melihat seorang guru yang sedang memukuli Minsu hingga babak belur. Minho lalu menanyakan kepada guru tersebut mengapa Minsu dipukuli seperti itu. Guru itu mengatakan bahwa Minsu diam-diam membawa 2 orang wanita di tengah malam. Di sini Minho sudah merasa ada yang aneh, tetapi dirinya hanya diam. Di waktu yang berbeda, ketika jam sekolah telah selesai, Minho yang ingin segera pulang melihat Yuri yang duduk di jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Minho yang mengira Yuri akan melompat, bergegas pergi ke kamarnya dan menariknya dari belakang. Dan di sini Minho merasa ada yang aneh lagi, karena Yuri merasakan ketakutan ketika Minho menyelamatkannya. Kemudian Minho memberitahu Yuri dengan bahasa isyarat. Ia melakukan itu karena dia sangat sayang kepada Yuri dan khawatir kalau Yuri kenapa-napa. Ketika Minho ingin pergi, tiba-tiba Yuri menarik bajunya dan Yuri menunjukkan sebuah ruangan di lantai bawah. Ketika Minho masuk ke ruangan itu, ia melihat Yeon yang sedang disiksa oleh seorang wanita. Dengan cepat, Minho langsung mengamankan Yeon, karena kejadian itu Yeon harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian, Minho menghubungi Eugene untuk meminta bantuannya, karena Eugene merupakan seorang aktivis HAM.
Keesokan harinya, Minho dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah itu menanyakan tentang keberadaan Yoon yang sedang dirawat. Kemudian Minho memberitahukan alamat rumah sakit di mana Yoon berada. Scene berganti memperlihatkan Minho dan Yujin yang bertemu di sebuah tempat makan untuk membahas kejadian yang dialami oleh Yoon. Di sini Yujin mengatakan bahwa Yoon sering dicabuli oleh kepala sekolah dan tidak hanya Yoon saja. Yuri dan Minsu juga mengalami hal serupa. Awalnya Minho tidak percaya, tapi ia mengingat kejadian yang terjadi di sekolah, seperti Yoon yang direndam di dalam mesin cuci, Minsu yang dipukuli hingga babak belur, dan Yuri yang sering merasa ketakutan, dan wanita yang telah menyiksa Yoon adalah selingkuhan dari kepala sekolah. Minho yang teringat kalau ia sudah memberitahu alamat rumah sakit di mana Yoon dirawat, kemudian Minho langsung bergegas kembali ke rumah sakit karena ia khawatir kalau Yoon akan dibawa paksa oleh kepala sekolah. Dan benar saja, di waktu yang sama kepala sekolah dan selingkuhannya telah sampai di rumah sakit. Ketika Minho sampai di rumah sakit, ia melihat ranjang Yoon yang telah kosong. Beruntungnya, Yoon tidak jadi dibawa karena ia bersembunyi di dalam lemari. Keesokan harinya, Minho berhasil membawa Yoon dan Yuri keluar dari sekolah itu. Kemudian mereka merekam Yoon yang sedang menceritakan kronologi pencabulan yang dialaminya. Ketika Yoon sedang menceritakan, tiba-tiba Minho teringat kejadian tentang suara yang ia dengar kemarin. Ternyata di saat itu Yoonlah yang ada di dalam kamar mandi itu, di mana di waktu itu Yoon lagi dilecehkan oleh kepala sekolah bijak itu. Lalu di rumah, Minho bertemu dengan anak dan ibunya. Ternyata istri Minho telah meninggal dunia. Lalu Minho menanyakan bunga yang sudah dibungkus oleh ibunya. Ibunya menjawab kalau bunga itu adalah bunga untuk dihadiahkan kepada kepala sekolah Minho. Minho yang sudah mengetahui sifat bejat kepala sekolahnya, Minho langsung menegur ibunya, namun ibunya langsung memarahinya. Ibunya meminta kepada Minho untuk fokus mengajar karena keluarga mereka sangat membutuhkan uang. Lalu scene berganti memperlihatkan Yujin yang berada di sebuah kantor lembaga pemerintah. Di sana ia berusaha untuk memberikan video wawancara tentang pencabulan itu kepada lembaga pemerintah, tetapi mereka semua menolak untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut. Begitu juga dengan polisi yang ada, dan disinilah terkuak bahwa kepala sekolah itu telah menyuap polisi itu untuk tutup mulut sekaligus untuk mengamankan sekolah itu dalam kasus seperti ini. Kembali ke Minho yang berada di sekolah kemudian pergi ke ruangan kepala sekolah untuk mengantarkan bunga dari ibunya. Ketika di depan pintu ruangan kepala sekolah, ia mendengar suara seseorang yang menangis karena dipukuli, dan orang itu adalah Minsu yang dipukuli hingga babak belur oleh seorang guru. Minho yang melihat itu awalnya hanya diam karena Minho sangat membutuhkan pekerjaannya dan tidak ingin ikut campur atas masalah itu. Tapi tak lama dari situ tiba-tiba Minho berubah pikiran. Di sini dia tidak peduli lagi tentang pekerjaannya, lalu dengan emosi bercampur kemarahannya, Minho pun menyusul guru tadi dan memukulnya dengan vas bunga yang ia bawa. Dan kini Minho berhasil membawa Minsu keluar dari sekolah itu dan mulai melakukan wawancara lagi tentang kronologi yang dialami oleh Minho. Disinilah kita diberitahu bahwa anak kecil yang berada di sini awal tadi yang ingin mengakhiri hidupnya adalah adik Minsu. Adiknya bunuh diri karena tak tahan sebab rasa sakit yang ia rasakan selama ia dicabuli. Dan ternyata video wawancara Minsu itu ditayangkan di mana-mana. Pada akhirnya kepala sekolah, kepala admin, serta guru yang melecehkan Minsu akhirnya ditangkap. Di tengah perjalanan, ternyata polisi yang menangkap kepala sekolah kembar itu adalah polisi yang berpihak kepada mereka. Tentu saja mereka akan mencari jalan aman. Kemudian scene memperlihatkan bahwa kasus ini berhasil dibawa ke pengadilan dan beberapa masyarakat setempat melakukan demo atas kejadian tersebut. Di ruang pengadilan, kepala sekolah itu masih sempat untuk membela dirinya dan terjadilah tanya jawab antara pengacara Minho, begitu juga dengan pengacara kepala sekolah. Singkat cerita, ketika Minho keluar dari ruangan sidang, tiba-tiba istri sah kepala sekolah datang menghampirinya. Istri kepala sekolah itu menampar dan meludah ke arah Minho. Yujin yang melihat Minho diperlakukan seperti itu tentu saja tidak terima dan mereka berdua pun mulai bertengkar.
Lalu, di sela-sela persidangan selanjutnya, profesor yang merekomendasikan Minho ke sekolah itu tiba-tiba mengajak untuk bertemu. Ternyata profesor itu telah menunggu Minho bersama pengacara kepala sekolah. Di sini Minho ditekan dan dipaksa untuk mencabut tuntutan di pengadilan. Agar Minho bisa mencabut tuntutan itu, pengacara itu memberikan uang yang sangat banyak, dan dengan hati yang sangat tulus, Minho menolak semua uang itu dan pergi dari sana. Keesokan harinya, sidang selanjutnya pun dimulai, di mana sidang kali ini giliran Yon yang memberikan kesaksiannya atas kejadian tersebut. Lalu di depan hakim, Yon mulai bercerita tentang pelecehan yang dialaminya. Dan berkat dari kesaksiannya, hasil pun terlihat memuaskan. Di malam harinya, Min-soo menemui Minho di mana dia dengan semangatnya mengatakan bahwa dirinya telah siap untuk memberikan kesaksiannya. Tetapi semangat Min-soo hancur begitu saja ketika Minho mengatakan kalau ia telah mencabut tuntutan dan memilih jalan damai. Mendengar perkataan itu, Min-soo langsung menangis sejadi-jadinya dan Minho hanya bisa memeluk Min-soo dan mengatakan permintaan maafnya. Dan ketika Minho tertidur, Yoon membangunkan Minho dan memberitahukan bahwa ia lupa mengatakan sesuatu di saat persidangan kemarin. Di mana di saat kejadian pelecehan itu, di kantor kepala sekolah Yoon melihat ada CCTV di ruangan itu. Tentu saja Minho berpikir bahwa CCTV bisa dijadikan barang bukti yang sangat kuat. Lalu di tengah malam itu juga Minho dan Yujin pergi ke sekolah untuk mengambil rekaman yang berada di ruangan kepala sekolah. Keesokan harinya sebelum sidang itu dimulai, mereka memberikan barang bukti tersebut kepada pengacara untuk diperlihatkan di persidangan nanti. Lalu sidang pun dimulai. Hakim ternyata telah memiliki keputusan dalam kasus ini di mana para pelaku ini akan dijatuhi hukuman yang berat. Akan tetapi, berhubungan para pelaku ini tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan dinilai berkontribusi dalam pembangunan kota, maka pada akhirnya para pelaku mendapat hukuman yang sangat ringan, di mana kepala sekolah dan kembarannya dihukum 6 bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan. Begitu juga dengan guru yang satu lagi, ternyata di balik hukuman yang tak adil ini diketahui bahwa sebenarnya hakim dan pengacara yang berada di pihak Minho telah disuap oleh kepala sekolah itu, sehingga barang bukti yang tadi Minho berikan sudah mereka hancurkan terlebih dahulu. Semua orang pembela korban ini yang kebanyakan adalah pengidap tunarungu. Mereka sangat marah atas keputusan hakim yang dinilai sangat tidak adil. Tapi bagaimana lagi, yang mereka hadapi kali ini adalah kaum elit yang dapat dengan mudah memainkan hukum itu sendiri dengan segala kekuasaan dan kekayaan. Mereka yang merasa kecewa kemudian membuat keputusannya sendiri, di mana di malam harinya Min-soo mencoba menemui guru yang melecehkan dan melukai adiknya, dan ketika guru itu mendekatinya, Min-soo dengan cepat menusuk guru itu dengan pisau yang sudah ia siapkan. Namun guru itu masih tetap bisa melawan, dan kali ini mereka bertengkar di atas rel kereta. Tanpa diduga, kereta akan segera melintas ke arah mereka, dan pada akhirnya balas dendam Min-soo terlaksana walaupun dengan bayaran nyawanya sendiri. Di akhir film, setelah kematian Min-soo, Min-ho dan yang lainnya masih berusaha untuk naik banding kasus tersebut. Tapi usaha mereka masih terus-menerus ditolak. Walaupun terus-menerus ditolak, mereka tetap saja mencari keadilan yang sebenarnya. Dan film pun tamat. Gimana nih teman-teman? Bikin emosi banget ya film ini, di mana hukum lebih memihak mereka yang berduit. Tapi makasih banget buat kalian yang telah menonton alur cerita film ini sampai habis. Dan jangan lupa buat subscribe dan like agar aku semangat di video berikutnya. Bye-bye.